Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta memerintahkan pembongkaran pilar tol jaringan Tanjung Priok atau tol akses Cilincing Jampea. Tol itu diperuntukkan untuk truk kontainer dari wilayah industri Cakung dan Cikampek agar tidak masuk ke dalam kota. Tol yang sedianya dioperasikan pada Desember 2015 ditemukan 69 pilar yang gagal konstruksi. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Muhammad Reza. Ya, Erik, bisa dijelaskan mengapa kemudian 69 tiang tol tersebut harus dibongkar kembali? Oke, gambar naik dong, Reza. Ya, Veronica Modiaga, memang saat ini kami tadi sempat menelusuri jalan Cakung Cilincing ini. Memang ada sekitar lebih dari 60 tiang tol yang memang saat ini dibongkar oleh pemerintah Pemprov DKI. Dan kami tadi juga sempat mengalami kendala saat mengambil gambar yang ada di daerah di sini. Banyak sekali preman ataupun petugas yang tidak memperbolehkan kami untuk mengambil gambar. Dan sementara itu kami juga mendapat informasi bahwa beberapa hari yang lalu ataupun sekitar seminggu yang lalu ada konsultan dari Jepang ataupun dari PT, maksud kami dari perusahaan Kajima Jepang yang marah-marah terhadap seluruh konstruksi yang ada di sini. Memang terdapat keretakan di beberapa titik tiang yang ada di sekitar Jalan Raya Cakung Cilincing Raya ini. Dan kami tadi juga sempat mendatangi perusahaan dari Waskita Karya yang selaku dari perusahaan ataupun joint operasi yang membangun ini. Memang ada kesalahan ataupun kekurangan material dari pembuatan tol yang berada di pelabuhan ini. Sementara itu memang retak ataupun gagalnya konstruksi ini menyebabkan 69 tiang yang saat ini dibongkar. Dan informasi kami dapatkan untuk pembongkaran ini menelan biaya sebesar 400 juta rupiah satu tiangnya. Dan apabila ada 69 tiang, itu ada kerugian dari pembongkaran ini sekitar 1,2 triliun rupiah. Dan sementara itu tol ini nantinya itu ada sepanjang 11,4 km yang akan menghubungkan daerah pelabuhan ini menuju beberapa titik, yaitu seperti Cikampek. Nantinya seluruh kendaraan berat ataupun yang dari pelabuhan tidak lagi melalui tol dalam kota, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan berat di tol dalam kota. Sementara itu, Veronica, bisa kita ketahui bahwa biaya dari pembangunan tol ini sepanjang 11,4 itu menelan biaya sebesar 4,4 triliun rupiah. Memang ini angka yang cukup fantastis. Seharusnya tol ini itu selesai sekitar Desember 2015 tahun ini, ataupun diperkirakan harus selesai 5 bulan mendatang. Namun dikarenakan adanya kesalahan teknis ataupun kesalahan retak dan gagal konstruksi ini, diperkirakan untuk tol sepanjang 11,4 km ini baru selesai tahun 2017. Vero. Ya, Erik, lantas apa sebenarnya penyebab kemudian gagal konstruksi itu? Apakah kemudian kelalaian dari pihak yang membangun atau seperti apa? Adakah statement tentang hal itu dan bagaimana kemudian dampak pembongkaran ini terhadap lalu lintas? Ya, Vero, kami tadi juga sempat mengunjungi perusahaan yaitu Waskita Karya. Mereka berbelit-belit tidak ingin memberikan statement mengapa tol-tol yang mereka dirikan ataupun yang joint operasi dengan pihak Jepang ini harus dibongkar, dan mereka lebih memilih mengoper tanggung jawab ini ke Waskita yang ada di pusat, yaitu yang ada di daerah Cawang. Dan sementara itu untuk dampak sendiri, Vero, memang saat ini kemacetan itu memang tidak terelakkan sejak 3 tahun yang lalu. Daerah Cilincing Cakung ini akan macet ataupun akan menjadi padat pada jam-jam padat itu seperti jam 7:30 pagi ataupun jam 5 sore hingga saat ini. Sementara itu memang di areal sini banyak sekali mobil-mobil dengan muatan yang melebihi dari 100 ton yang melewati jalan ini, yang memang harus konstruksi yang berada di sekitaran pelabuhan ini harus dibuat sedemikian rupa agar ketahanan ataupun ke
absahan dari tol ataupun tiang-tiang di sini agar lebih baik, agar bertahan lebih lama. Dan sementara itu saat ini juga bisa kita lihat di belakang saya, seluruh konstruksi ataupun pembongkaran tiang-tiang yang ada di daerah jalan tol ini ditutupi oleh dengan terpal, memang agar pada saat proses pembongkaran itu debu ataupun puing-puing yang pada saat proses pembongkaran tidak menyebar ke berbagai wilayah yang ada di sini. Namun kami tadi sempat berbincang-bincang dengan seorang warga yang ada di sini. Memang mereka mengaku apabila pada jam-jam sibuk pada proses pembongkaran itu debu-debu bertebaran dan sangat mengganggu mereka, pernapasan mereka sangat tersesak. Demikian laporan kami langsung dari proses pembongkaran di pelabuhan tol pelabuhan ini. Kita kembali ke studio, Vero. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Erik Himawan, dan juru kamera Muhammad Reza melaporkan langsung dari Tanjung Priok.